Sekarang saya sedang mengikuti Leiden City World Walk. Pelajar Indonesia pertama yang kesini. Dari 3 orang tadi adalah satu di antara mereka kakak dari Kartini. Itu Raden Mas Pandji Sosro Kartono. Jadi aku mau bilang tadi katanya bener. Nah, disinilah dimana orang-orang yang mau jadi birokrat di Indonesia itu belajar. Karena kalau mereka kan Belanda itu selalu ngomong gini loh, orang pemuda, orang Indonesia kan juga buat kejahatan perang gitu loh. Nah, ini baru tahu ternyata kampus Leiden tuh ini toh. Ya, kita harus tahu kenapa pelajar-pelajar Indonesia datang ke Leiden itu karena ada 2 hal penting. Pertama hukum, di sini fakultas hukum, dan kedua itu ada orientalisme. Jadi dulu kalau misalnya mau menjadi pejabat di dalam pemerintahan Hindia Belanda itu mereka harus melakukan kayak tes colonial officer di Leiden, dan orientalisme di Leiden itu sangat kuat gitu. kita berdiri di depan Besar 95. Ini dulunya adalah vegetarian restoran. Oh, dulu udah ada tahun berapa? Udah ada Tahun 901. Wow, restoran dulu. Ya, restoran namanya Ceres. Vegetarian. Indonesia yang menyewa room, kamar, dan mereka adalah pelajar Indonesia pertama yang kesini. Dari 3 orang tadi adalah satu di antara mereka kakak dari Kartini. Itu Raden Mas Pandji Sosro Kartono. Jadi aku mau bilang tadi katanya bener. oh my god. Jadi dia beliau Kartono tadi adalah anak dari Bupati Jepara. Terus ada lagi kita yang kedua yang lain adalah setelah pertama itu Sosro Kartono, selanjutnya Raden Mas Kusumo Yudo. Itu anak dari Pakualam 5 dari Yogyakarta. Lalu selanjutnya ada Raden Mas Sayogo. Raden Mas Sayogo itu anak dari Bupati Wonosobo. Nama yang maksudnya yang Di sini yang lain nanti ada lanjutannya. Halo sedulur, sekarang saya sedang mengikuti Leiden City World Walk. Jadi ini acara diadakan oleh PPI Indonesia kerjasama dengan KIT LF. Terus ada satu lagi saya lupa tadi. Nah, saya tadi dari NSKD ke sini karena saya diajak sama teman saya, namanya Mas Taufik. Nah, ini City Walk Tour ini menginformasikan tentang sejarah Indonesia yang ada di Leiden. Kubu banyak kan aristokrat. Karena waktu zaman dulu benar-benar kuliah gitu ya. Ini merupakan gedung Fakultas Indologi atau Orientalisme dari 191 sampai 1922. Nah, disinilah dimana orang-orang yang mau jadi birokrat di Indonesia itu belajar. Dan ketika itu salah satu yang belajar di sini adalah Hamengkubuwono ke-9 atau di sini dikenal juga sebagai Hengki. Ini tempatnya Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono IX sekolah dulu di sini. Raden Mas Aryo Kusumo Yuda juga belajar di sini. Gitu. Dan di sini juga orang Indonesia pertama kali mendapatkan PhD adat dan pernikahan sipil. Kenapa tidak ada pernikahan sipil di Indonesia? Itu karena dilihat dari kalau tidak salah itu Snukung Kronje, yang dimana urusan keluarga, family affair itu selalu harus dipegang oleh agama. Di sini tuh tempat tinggal dari Doro Jatun atau Sri Sultan Hamengkubuwono. Tempat tinggal Sri Sultan dulu di sini. Ya, jadi Sinuwun. Sultan dari Jogja. Sedulur, itu tadi tuh tempat kosnya Sinuwun Sultan Hamengkubuwono ke-9.
Sedulur, ini desa banget ya aku. Nah ini baru tahu ternyata kampus Leiden tuh ini toh. Oh my god. Oke, kita lanjut. Sepanjang dari sana sampai ke sana itu kampusnya Leiden. Oh my god. Gede banget ya kampusnya ya. Kami ke Ultramar dia sama kami orang Indonesia yang melawan. Nah ya Snowpunk Ground ini kalau menurut saya ya berpengaruh banget karena apa landasan Indonesia modern terutama tentang relasinya agama dan negara itu ya masih mengikuti konsepnya Snowpunk Ground. Pak House, rumahnya Pak. Oke. Oh no. Saya ikut makan ya. Go to website. Ah, gue apa ya? Tunggu buku. Sini gue taruh sini. Saya kan ada sofa apa tahu ada. Dibalikin juga nggak mau. Gudangnya mana, Mas? Gudangnya di bawah ini. Sekarang dua udah ini. jadi tempat sepeda. Oh. Dulunya gudang naskah Indonesia semua gitu loh, satu gedung itu. Riset tentang Tan Malaka, tentang sekarang Rekursium juga ada gitu. Sekarang mereka lagi tugasnya tuh tentang pasca kolonial, kejahatan-kejahatan Belanda di agresi. Karena kalau mereka kan Belanda itu selalu ngomong gini loh, orang pemuda, orang Indonesia kan juga buat kejahatan perang gitu loh. Tapi yang kita harus lihat adalah gini loh, kejahatan Belanda itu sistematis, militer gitu loh. Sedangkan kejahatan Indonesia itu ya sebagai reaksi daripada ya itu penjajahan atas Belanda gitu. Dan ya disitulah gitu loh KITF itu lagi buat research. Nih dia dulu disering katain pindah-pindah leker. Jadi di seperti itu gitu loh. Kenapa ya ada lah rasisme gitu loh. Nanti itu ya di sini. Free, naskahnya unik-unik gitu loh kalau kita lihat-lihat. Oh, keren nih. Library itu satu. Oh namanya ASEAN enggak, ASEAN Library-nya tuh yang lantai 3-nya. Part itunya aja. Oke. Nah, ini orkid botanikus yang apa ya, yang tanaman-tanaman. Nah ini banyak banget tuh mayoritas tanaman Indonesia. Tuh. Pohon pisang. Wit gedang. Neng Londo ya wit gedang. Apa yang mulai melek politik itu ya dari perhimpunan Indonesia ini, dari Indonesian Club Huis kan. Nah, perhimpunan Indonesia itu didirikan 1908 dengan nama Indische Vereniging. Dan pada 1930 itu banyak orang-orang Indonesia yang belajar, itu kurang lebih itu 100 orang gitu. Nah, di sini ini Clubhouse Indonesia itu nama aslinya sebenarnya RUPI, Indonesian Student Association, Rukun Pelajar Indonesia. Rupi. 1908. Itu bukan Budi Utomo. Bukan, 1937. Nah, RUPI ini itu tujuan utamanya untuk mempersatukan orang-orang Indonesia di Belanda. Latar belakangnya nggak peduli latar belakang, aliran politik dan segala macamnya. Dan pas zaman Jerman, pas Nazi Jerman itu, disinilah kuota rasional segala macam sembako tuh dari organisasi ini. Gitu. Polisi Belanda karena dianggapnya sebagai orang-orang yang subversif dan segala macam. Jadi kita kalau ngelihat sejarah perjuangan Indonesia itu dari awal itu pun ya Belanda itu benar-benar
apa ya, otoriter gitu loh. Karena walaupun Belanda, apa ya, di Belandanya itu demokrasi dan segala macam, tapi kalau kita ngeliat India Belanda itu kita sebutnya polistate, terutama di zaman itu, karena mereka benar-benar mau menggenggam, benar-benar mau kerasin apa ya, anti ininya loh, anti orang-orang anti aktivis dan segala macam yang buat perjuangan di Indonesia. Nah di sini dia itu kerjasama sama Arnold Manutu, itu orang Maluku. Di Indonesia yang kayak apa, punya posisi yang penting waktu zaman apa ya, penjajahan di Chinese community di Ambon. Di Ambon. Yeah. Nah dia itu ngirim anaknya perempuan 2 buat sekolah di Universitas Leiden. Jadi nah 2 orang ini adalah 2 orang perempuan pertama yang belajar dari Indonesia itu yang belajar medical. Itu loh perempuan. Jadi beliau namanya Sin Evertin sama Ana Lucia. Itu Chinese Indonesia. Chinese first Chinese girl from Dutch East Indies. Tionghoa itu ya orang upper class, orang Tionghoa yang orang kayanya lah kasarnya. Dan mereka itu mengorganisasikan di apa ya, kelompok mereka di luar PI, Perhimpunan Indonesia, karena ya zaman dulu kan masih segregasi kan. Kalau mau baju ganti apa mau? Jembatannya instagramable kata Mas Taufik. Oh yes. Aku heran sama desain lampu ini loh. Ini Belanda yang ikut kita apa kita yang ikut Belanda ya? Ini kan keraton di Malioboro tuh kayak gini. Irawan Sujono. Kalau mau dimakan kita, makan. Ini denah makamnya. Pelajar Indonesia Irawan Sujono itu dia hidup itu 1919 sampai 1945. Nah dia itu ikut dalam resisten pemberontakan melawan Jerman ya. Foto itu berdasarkan waktu jenazah beliau setelah ditembak. Jadi kayak rekonstruksi wajah kembali berdasarkan cerita-cerita dari orang-orang yang sempat kenal dengan beliau. Angker nih kalau di kebun Indonesia. Kalau Indonesia pohon beringin ya. Ntar ada yang duduk lihat. Kan status sosial itu aja. Ini ada keterangan nggak sih kenapa A, B, C, D gitu? ABCD ya. Ini kan ada bagian yang makam seluruh makam ini. Aku nggak tahu ya, palingan itu zona aja sih. Decided to establish Indonesia Association in Ini this ada hubungannya dengan Budi Utomo nggak? Enggak. Budi Utomo bukan 1908 ya? Ada ya dulu pergerakan kan zaman dulu ya mulai ini beda, karena orang itu beda. Kalau Budi Utomo kan dari Jawa itu ya. Nah organisasi ini tadi Indonesia, Perhimpunan Indonesia ini mempromosikan kerjasama gotong royong sama support ya, bantuan buat pelajar baru dari Indonesia. Nah tapi karakter asosiasi ini nanti berubah, akhirnya dari kooperatif yang kerjasama sama pemerintah Belanda akhirnya jadi anti pemerintah Belanda ya, mulai radikal pergerakan kemerdekaan Indonesia. Universitas ya. Iya, dan paling terkenal fakultas paling terkenal di Fakultas Leiden Hukum kan, Leiden. ya. Oke. Terus di sini dekat tadi yang Open Beach. Jadi di sini adalah important site-nya untuk
Ini studi Indonesia. Jadi di sini itu tadi kan kita dari sana ya, pertama awal mulai. Ini adalah tempat di mana Indonesian Student Pusat Pelajar pusatnya pelajar Indonesia, aktivitasnya pusatnya aktivitas orang-orang Indonesia di sini. Jadi dulu peringatan Budi Utomo dan pertama kali Sumpah Pemuda disiarkan, dikumandangkan itu di sini juga. Di gedung ini. Jadi waktu Oktober 1945, waktu Jerman occupationnya berakhir, nah Indonesia itu mulai untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Terus itu di Indonesia Student di sini juga beberapa dari Dutch population support kemerdekaan dari Indonesia. Lalu sedulur, wah, Leiden City World Walk udah selesai, hampir 2,5 jam lebih. Terus sekarang makan dulu lur, makan dulu doner menu. Itu saat berkabar kayak gitu. Ini tambah lagi ada belengar pokoknya. Jangan lupa bagi yang baru saja mampir di channel ini, selamat menikmati video Romodi. Kalau suka tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Itu saja video hari ini sedulur. Semoga bermanfaat. Bermanfaat nggak ini ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Seharian. Waduh, kunci kuning di. Oh no. Mau biar lali aku kunci kuning di.